Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaan-Nya dan untuk kemuliaan-Nya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda. What's up youth? Gimana kabar ini teman-teman semua? Yang pasti kita dalam keadaan baik-baik saja, amin. Dan aku juga berharap kita tetap dalam keadaan baik-baik saja dalam Tuhan. Oke, buat teman-teman semua, selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online kita hari ini. Gue excited banget menyambut kalian. Buat teman-teman yang dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Pusat, Selatan, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang join dari luar kota. Selamat datang teman-teman semua. Kalian boleh saling sapa di kolom komentar kita, oke? Aku mengundang teman-teman semua untuk menutup mata kita, untuk menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh gabung di ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan kami boleh ada di ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar buat kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau bersama teman-teman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, apa kalian siap memuji Tuhan? Kita akan mengangkat satu pujian, Datanglah dan Bertahta. Come on. Mari teman-teman kita memuji Tuhan. Kisah kau
Shalom guys, apa kabarnya? Yang pasti kalian sedang beribadah di rumah aja kan? Nah, hari ini selain kita praise and worship bareng dan nanti kita akan dengarkan khotbah dari Mam Eli, kita akan mendengarkan cerita dari teman-teman youth kita yang tadinya mereka gabut banget, mereka di rumah aja, dan akhirnya mereka mulai berkreasi dan kreasi mereka akhirnya bisa jadi bisnis kecil-kecilan. Check this out. Hai semuanya, nama aku Daniel Rosanda Salahi. Aku merupakan pelayan di GKD Youth Kuningan. Di sini aku berumur 13 tahun dan aku sekarang duduk di bangku SMP kelas 1 yang naik ke kelas 2 SMP tahap ajaran baru ini. Hari ini aku mau jelasin perjalanan aku. Yang tadi aku cuma gabut doang, cuma nonton YouTube, main PUBG, sampai akhirnya aku bisa buka usaha kecil-kecilan, yaitu usaha cheesecake yang bernama Mood & Cheese. Nah, awalnya aku emang suka banget sih sama dunia kuliner dan sering coba-coba beberapa resep. Akhirnya aku coba lihat resep di Instagram. Akhirnya aku nemu satu resep cheesecake, dan itu aku baru pertama kali lihat juga kalau ada cheesecake dengan model ini, yaitu burnt cheesecake. Burnt cheesecake merupakan cheesecake yang atasnya tuh ada layer terbakarnya, dan ini adalah makanan khas dari Basque atau salah satu kota di Spanyol Utara. Nah, aku coba bikin, ternyata puji Tuhan enak, dan aku kasih coba ke orang tua aku dan kakak aku, mereka bilang enak. Ada orang gereja juga yang coba dan mereka juga bilang itu enak. Akhirnya aku coba buka PO, walaupun awalnya sempet ragu banget sih, tapi akhirnya aku beranikan diri dan puji Tuhannya laku, lumayan laku. Dan yang aku mau sampaikan di kesaksian aku kali ini, gunain kuarantin ini sebaik mungkin, jangan untuk gabut doang atau push rank doang, tapi coba untuk pakai ngasah bakat kalian. Terima kasih yang udah mendengarkan. God bless you. Hai teman-teman, nama aku Claudia Zevani, biasa dipanggil Claudia. Aku dari GKD Youth Kuningan. Di sini aku mau sharing ke kalian gimana aku yang awalnya cuma gabut doang, kayak main HP, nonton film, main game, tidur, sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk buka usaha kecil-kecilan, yaitu aku jualan pasta lewat Instagram aku. Awalnya itu aku cuma buka buku resep yang pernah aku buat waktu aku SMK, dan dari situ aku buat ulang dan aku kasih coba ke keluargaku dan ke beberapa tetanggaku, dan puji Tuhan kata mereka itu enak dan mereka suka. Sampai akhirnya aku buka PO dan puji Tuhan banget, banyak banget yang order pasta punya aku. Dari sini tuh aku mau ngasih tahu ke kalian, banyak banget kegiatan positif yang kalian bisa lakuin. Contohnya ngasah bakat kalian, ngelakuin hobi, ataupun ngumpul bareng sama keluarga. Contohnya tuh aku basicnya kan anak kulineri. Saat aku karantina, banyak banget resep masakan yang belum aku pernah buat, aku coba buat. Dan dari situ aku belajar teknik-teknik masak yang baru yang berguna banget buat aku ke depannya. Jadi aku mau ngingetin ke kalian, masih banyak kegiatan positif selain kalian cuman main game. Kalian bisa ngelakuin hobi kalian atau ngasah bakat kalian yang benar-benar berguna buat kedepannya. Dan kalian bisa olahraga di waktu senggang, ngobrol bareng keluarga, dan lain-lain. Dan jangan lupa buat sempetin waktu kalian baca firman Tuhan. Hai, kenalin nama aku Ruth, aku dari wilayah GKKD Kuningan. Sekarang ini aku mahasiswi semester 6. Dan aku mau bagi cerita ke kalian tentang kegiatan aku yang di rumah aja, sampai akhirnya aku punya kegiatan bisnis di bidang kuliner bersama adik aku. Jadi awalnya karena kita di rumah aja, kegiatannya hanya kuliah dan sekolah online, banyak banget waktu luang yang nggak kita pakai dengan baik. Dan kita pikir apa ya satu kegiatan yang bisa mengisi waktu luang kita, tapi menghasilkan sesuatu dan manfaat. Akhirnya kita coba pikir, kenapa nggak kita coba masak? Masak apa sih yang paling gampang? Ayam deh. Ayam goreng biasanya kita bikin. Tapi kita mau ningkatin skill kita dan akhirnya kita cari resep nih di internet banyak banget. Kita coba satu-satu, ayam lada hitam, ayam mentega. Dan ternyata respon orang tua bilang oke. Kita coba untuk bisnis keluar dengan brand Router, Ruth dan Peter. Kita pakai nama Router itu untuk bisnis olahan ayam kita. Dan ternyata responnya banyak banget yang suka dan orderannya makin banyak, puji Tuhan. Nah, kita pikir nih, apa sih tambahannya selain kita bikin olahan ayam? Ternyata kita pikir lagi, kenapa nggak kita bikin minuman? Nah, minuman yang paling gampang yang bisa dibikin adalah susu kedelai. Dan akhirnya
kita cobalah bisnis olahan ayam dan susu kedelai ini dengan brand router, dan kita publish ke internet. Banyak banget sosial media yang bisa kita gunakan, dan ternyata itu bisa nambah skill kita yang hanya bisa bikin ayam goreng, ternyata bisa bikin olahan ayam yang lain. Terus kita juga tambah lagi bisa bikin susu kedelai, dan kita punya pemasukan sendiri. Artinya itu keringat kita sendiri, dan waktu luang kita bisa digunakan dengan baik, punya manfaat yang baik. Dan aku harap kalian juga di rumah punya satu kegiatan yang bisa dilakukan, mungkin hobi yang baru, dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Nah, gimana guys? Cerita dari teman-teman kita tadi itu pasti menginspirasi banget kan? Jadi kita nggak perlu lagi gabut gara-gara cuma di rumah aja. Kita bisa beraktivitas dan kita bisa berkreasi menghasilkan sesuatu yang jadi bisnis, malah kita bisa dapat uang saku sendiri. Oke, bisa dipraktekin ya masing-masing di rumah. Selanjutnya kita mau dengarkan pengumuman. Jadi kita akan tetap beribadah secara online untuk minggu depan jam 1 siang melalui channel YouTube GKD Jakarta dan juga Facebook GKD Jakarta. Jadi pastikan teman-teman bisa ajak teman-teman semuanya untuk join ibadah online kita ya. Dan kita akan memberikan persembahan melalui OVO, GoPay, dan juga rekening BCA yang akan ditampilkan berikut ini. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat hari ini Bapa, kalau kami boleh beribadah secara online, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami, dan biarlah Engkau sendiri yang memberkati persembahan yang kami berikan untuk menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, saya berdoa ucap syukur. Amin. Sedetik pun ku bimbang dan ragu,
Hi guys, bless you all. Semua wilayah-wilayah youth saat ini udah nongkrong dan semua mau ibadah nih ya. Dari Kuningan, Jakut, Westrup, Cawang, Timur 2, Timur 1, Solter, semuanya deh ikut pada ibadah semua. Dan tadi udah melihat keren banget ya dancingnya youth gitu loh. Dan kita semua mau ibadah dan kita mau berdoa. Oke? Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau yang menyertai ibadah dari awal sampai akhir, bicara kepada setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Semua berkata amin. Tema kita ibadah kali ini adalah You have King of King Authority. Wah, senang banget tuh. Masa orang-orang bilang, wah kalau anak muda tuh kayaknya gak bisa deh kita untuk serius amat sama Tuhan gitu ya. Padahal Tuhan itu firman untuk dari anak kecil sampai anak yang besar. Jadi waktu jadi otoritas itu sampai di bayi juga udah punya. Mami cerita nih, waktu Mami ke Penang ada seorang ibu, dia mau punya anak dan dia punya kista di perutnya. Kalau dia punya kista nggak bisa punya anak. Nah, anak ini kan kalau firman Tuhan bilang sebelum dijadikan dia sudah ada, sebelum di kandungan dia sudah ada. Nah jadi maminya ini ke Penang sendiri kan karena banyak hal, jadi dia sendiri. Lalu Mami jagain kan bawa uang, ada HP-nya gitu ya. Lalu namanya orang dioperasi kan pasti perlu ditemenin gitu. Nah Mami lihat di sini, wah nih baby, Mami kasih nama dia Baby Miracle. Nih baby ini punya otoritas banget sih, punya kuasa gitu. Dia mau memerintah dan Mami jaga maminya. Dan waktu dia panjang cerita, maminya juga memang udah 12 tahun gak punya anak. Lalu waktu dia melahirkan gak ada siapa-siapa nih di rumah sakit. Jadi dokternya, karena neneknya juga lagi jaga kakeknya lagi sakit. Nah Mami dibilang, oh ini neneknya ya katanya. Jadi Mami masuk. Nah teman-teman, Baby Miracle ini mau memerintah. Dia bilang, ayo doain saya dong, saya udah lahir nih, saya ketemu. Karena banyak hal waktu proses dia mau di kandungan ibunya, mujizat-mujizat terjadi. Nah di situ Mami doain dia. Guys, kita tuh udah punya otoritas. You guys punya otoritas, punya wewenang. Youth punya wewenang untuk kuasa Allah dinyatakan. Nanti kita lihat ada gambar, di situ ada tubuh, ada pikiran, perasaan, dan di tengah adalah roh kita. Nah roh kita tuh nyambung dengan roh Allah. Nah waktu kita nyambung dengan roh Allah, maka itu memerintah ke perasaan sama pikiran. Ntar pikiran, ya lo youth gitu loh, lo gak bisa deh kalau lo youth untuk jadi orang yang seperti Alkitab bilang gitu. Ya lo youth, kalau youth ya mesti jauh-jauh dari Tuhan gitu. Tapi kalau di gambar ini kita lakuin roh dengan roh nyatu, maka kita punya wewenang itu, punya kuasa itu. Seperti Mazmur 91 ayat 14 katakan melekat, maka semuanya dikuasai oleh Allah. Over penyakit, over kemiskinan, over kebodohan, over tulah-tulah, over kutuk-kutuk. Pokoknya kita bebas oleh karena kita bersatu dengan spirit itu. Jadi kalau orang-orang, kenapa ya bete banget sih nih lagi COVID gini di rumah terus gitu. Ada yang bilang, waduh marah-marah nih. Ada yang pendeta, ada bapak-bapak marah nih. Waduh pada bikin games yang gak karuan, pusing. Habis main games terus seharian. Lalu ada yang video porno lah gitu ya. Gimana nih mau menangnya dan sebagainya. Dari
kenakalan-kenakalan anak muda. Tapi enggak buat kita loh. Di Kejadian 1 dikatakan roh Allah melayang-layang. Dan dikatakan di situ dia menciptakan langit dengan bumi. Dan waktu dia menciptakan langit dengan bumi, dia bilang jadilah cakrawala. Jadilah terang. Jadi Allah kita itu berkuasa menciptakan dengan kata-katanya. Nah, kita gambar Allah dan kita memerintah imperatif. Kalau Tuhan kita tuh kuasai udara, kuasai bumi, kuasai ikan-ikan. Jadilah banyak, multiply kata dia. Tuhan kita mau kita seperti itu. Dan pasti terjadi untuk teman-teman. Nah, waktu sekarang ini di sekitar kita ada COVID-an. Jadi kita pergi keluar udah nggak boleh sama mami kita, papi kita. Jangan sama teman dibatasi. Padahal kita udah mulai mau, wah ya senang sekali kayak tadi tuh teman-teman kita semuanya. Ya, kita mau ya gimana lah gitu loh anak-anak muda. Tapi terbatas gitu. Mami cerita waktu COVID kemarin ini di rumah sakit. Ini bayangin di rumah kan, ini di rumah sakit, diisolasi gitu. Jadi orang-orang bilang, ih takut lo mati lo gitu kan. Jadi dibayang-bayang maut gitu. Terus sudah gitu orang bilang gini, ih ngeri loh katanya gitu. Emang sih di sebelah-sebelah pada mengerikan semuanya. Karena kakek-kakek, nenek-nenek, suami istri, dan mereka jerit-jerit nangis-nangis, pulang. Di samping sakit ya, mereka juga gak betah gitu. Tapi kan kita udah punya otoritas. Dan mami malah di situ memerintah. Dan mami ingat waktu itu pernah berdoa. Nah waktu mami berdoa, mami dapat jamahan Tuhan untuk sedikit tahu surga gimana. Nah waktu berdoa selama 2 jam sama teman nih, mami bilang sama dia, itu surga bagus banget deh. Waduh, udaranya putih semua nggak ada hitam satu juga. Dan mami ke kiri nggak ada batasnya, luas sekali, itu 2 jam loh. Dan ke atas nggak ada batas, ke samping nggak ada batas, ke bawah nggak ada batas. Jadi waktu COVID nggak takut sama sekali, udah tahu surga tuh indah sekali. Guys, surga tuh sangat-sangat indah. Jadi luar biasa Allah kita kasih kita surga. Semua udah dia kasih deh buat kita. Nah karena itu kita udah punya kuasa itu. Kita udah punya wewenang itu. Dari raja segala raja. Dari Wahyu, dari Timotius. Timotius katakan di firman Tuhan bahwa you have King of King Spirit. Udah punya gitu loh kuasa raja segala raja. Dan di Wahyu di 1 Timotius 6 ayat 15 dikatakan saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Jadi Allah kita itu adalah raja di atas raja, tuan di atas segala tuan. Kenapa kita nggak bisa menang? Kenapa kita nggak bisa lepas daripada kebosanan? Kenapa kita nggak terus-menerus bahagia, damainya terus-menerus nggak ada berhentinya? Itu orang-orang anak muda yang bersama dengan Tuhan. Nah kembali waktu cerita di COVID nih, di isolasi, dan waktu itu mencekam sekali karena kan orang pada nangis-nangis, pada kesakitan gitu. Tapi di samping mami ingat juga waktu itu pernah banjir kan, musim banjir di mana-mana banjir. Sekarang aja masih suka kan kedengar banjir. Nah waktu ada banjir itu firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 6 bilang gini, pada waktu banjir besar terjadi itu tidak akan melandanya. Jadi kita banyak cobaan guys di dunia ini, cobaan mendunia. Jadi kita akan hadapi itu, tapi kita udah punya wewenang, kita udah punya kuasa, raja segala raja. Dan katanya waktu banjir itu tidak akan kena. Nah, waktu berdoa, mami lihat lagi tuh ada banjir, terus
sama anaknya Mami, sama suaminya Mami. Daddy bilang begini, dia ketawa sama anaknya Mami, hahaha, lihat banjir katanya. Lalu Mami lihat bahwa ada pedati dibawa dengan orang gitu. Jadi kita naik pedati itu. Nah benar waktu banjir kita naik pedati keluar karena kan udah segini nih airnya. Nah kita jadi keluar. Benar yang Mami dapat di doa, akan terjadi seperti itu. Jadi diketawa-ketawain. Setelah itu banyak kejadian yang Mami doain terjadi. Ya Daddy langsung bilang kalau Mami dapat, dibilang disuruh uji. Nah jadi teman-teman, kita tuh punya kuasa. Kita tuh hidup di alam roh. Realem kita surga dan bumi. Realem kita spirit gitu loh. Dan realem kita berkuasa, bukan kalahan. Dan dikatakan di ayat yang Markus 11 ayat 23-24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Bapa kita itu gak seperti Bapa di dunia. Mungkin kita suka banding-bandingin Bapak kita di dunia. Untung kalau ada Bapak kita yang baik, yang bagus gitu. Tapi kalau banyak hal yang terjadi, Bapak-bapak gak menyenangkan anaknya. Tapi Bapak kita, apa saja yang kamu minta, kamu mendapatkannya. Segala sesuatu. Mulut kita itu berkuasa. Jadi image Allah yang orang mau lihat di waktu kita bicara. You guys, bicara, ada kuasanya. Dan katanya di sini ke gunung apa saja, gunung itu yang paling besar, yang paling sulit, bilang taruh ke laut. Mami kalau Mami mau doain segala sesuatu yang besar supaya pindah, Mami bilang ke laut Allah dalam nama Yesus, pindah. Now, terjadi, menciptakan sekarang dan berkuasa dan gak ada yang lawan. Firman Tuhan, waktu kita berotoritas, gak ada sing lawan. Lalu gak ada yang bisa ngegagalin. Gak ada satupun yang bisa menghadang. Itu firman Tuhan. Gunung kita katakan move, maka move. Itu kuasa. Makanya kalau kita sekarang bicara kita itu penuh kuasa. Siapa nih yang mau sekolah di luar negeri, ngelihat orang tuanya, mau lihat-lihat keuangan, enggak. Kita bilang pindah gunung. Besok-besok orang tua kita taunya udah gak punya uang. Dan uang apalagi sekarang ini musim-musim COVID, ada kolaps ekonomi. Tapi kita bilang gunung itu pindah-pindah. Gunung-gunung penghalang aku sekolah di luar negeri, dalam nama Yesus pindah. Sekarang ini juga halangan itu tidak akan terjadi. Karena kita punya, you have King of King authority. Amin, teman-teman. Kalau Mami bilang amin, kita bisa dance kayak tadi tuh yang di depan. Ya sayang ada mic-nya. Kalau enggak, nih jago dance nih. Di alam roh dance-nya. Menari dengan Tuhan. Kalau di ibadah, waduh seneng. Mami loncat-loncat. Kayak tadi tuh, seger banget. Dan teman-teman, ada lagi satu ayat. Kata Tuhan, speak, katakan. Mulut teman-teman itu berkuasa. Nah, kita itu wakil Allah. Otoritas itu sudah ada pada kita. Dikatakan dari ayat yang kita lihat dari Matius 16 ayat 18-19. Dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kita gak ada tuh COVID, nanti terjadi banjir, nanti kelaparan. Kata Tuhan, alam maut tidak akan menguasainya. Kita udah punya kunci surga. Jadi kalau Tuhan bilang meninggal, meninggal. Tuhan bilang hidup-hidup. Kayak cerita Mami tadi, waktu COVID, ya kalau meninggal, meninggal. Meninggal juga ke surga. Kalau di dunia, ya
melayani Tuhan di depan, bahwa akhir-akhir zaman ini banyak yang menakutkan. Tuhan bilang bawa orang-orang supaya berdiri dan supaya semua menjadi pemberani. Mami di depannya bersama suami Mami. Tuhan bicara seperti itu. Jadi kita pemenang, kita punya otoritas, gak ada hal yang menakutkan untuk hidup kita. Dan dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kita punya loss dan bind. Kalau teman-teman mau melepaskan, itu terlepas. Mainan kita bumi dan surga. Terlepas, kalau kita ikat, terikat. Jadi apa yang mau teman-teman lepasin? Banyak hal anak-anak muda yang merasa terikat di dalam Tuhan, gak ada yang gak bisa dilepaskan. Ngomong, belum lepas, masih ada terikat, ngomong lagi. Jangan bilang, ya udah deh, gue udah gak bisa deh, ini lepas deh. Ini udah mendarah daging deh yang jelek di dalam diri kita. Gak ada. Tuhan bilang lepas, itu ada kuasanya. Iman, jangan kasih celah. Jangan kita associate dengan daging, dengan pikiran yang menghalangi kuasa Tuhan. Lo gak akan bisa deh, ya lo sih gak pinter deh, ya banyak deh prinsip-prinsip yang bukan firman Tuhan. Karena Tuhan gak seperti itu. Segala sesuatu bisa di dalam Dia. Segala sesuatu ada, dijawab dengan Dia. Dan dikatakan dari Yosua, kalau meditate the word of God day and night, you will good success. Jadi kita tuh orang-orang yang sukses dalam kebenaran, berhasil. Berhasil bukan berarti kita pinter atau turunan pinter, tapi firman Tuhan. Oleh karena kita lepaskan keberhasilan, lepaskan kepinteran, kata-kata kita penuh kuasa, kata-kata kita menjadikan. You guys, senang sekali kalau kita dengar firman ini. Kita akan menang, menang dan menang. Karena Yesaya 41 ayat 10 bilang, kita menangnya tuh karena apa? Karena Tuhan bilang, I'm with you. Kita tuh selalu bersama dengan Allah. Sampai mana ayah kita, ibu kita, sampai mana dedi kita ikutin di sekolah. Mami, ibu-ibu yang minta tolong sama Mami ketika anaknya narkoba, itu di dalam kelas. Gurunya bilang, Maminya bilang, aduh tolong dong, Maminya udah syok. Dan Mami datang ke sekolahnya, ternyata anaknya di sekolah udah kelihatan, kata ibu gurunya, seperti yang drugs gitu. Dia dapatnya dari mana? Dari teman kelasnya, dari sebelahnya. Lalu Mami bawa ke rumah sakit Fatmawati. Waktu di rumah Fatmawati, teman-teman yang ngeliat ngasih lagi obat ke dia. Padahal mau jenguk dia. Pulang di rumah Mami, Mami pikir udah menang, udah di rumahnya Mami. Melalui jendela temannya kasih obatnya lagi. Yang satu lagi yang Mami layanin yang sakit obat, yang sakit drugs, lalu kenapa jadi dia sakit? Udah di kamar sama-sama gitu ya, udah hidup bersama dengan bapaknya. Tahu-taunya temannya bilang, daripada sepi kasih gitar, di dalam gitar obatnya. Sampai mana you guys mau menang dengan dunia yang jahat ini? Tapi kita punya King authority. Kita adalah seperti yang Mami bilang tadi dari Yesaya 41 ayat 10. Kita victorious, righteous, right hand. Kita adalah pemenang, tangan kanan Allah yang pegang. Wow, pokoknya indah banget deh sama Allah kita. Kenapa kita enggak sama dia aja, kita pegang dia. Banyak orang bilang jangan deh, jangan terlalu serius deh. Itu pikiran dan perasaan yang membuat kita makin terpuruk sebagai anak-anak muda. Padahal Tuhan mau kasih yang paling indah, yang damai, yang berkuasa. Punya wewenang, punya otoritas untuk melawan, untuk membedakan yang gelap dan yang terang, untuk melawan ajakan-ajakan iblis, untuk menjadi sukses. Amin, saudaraku. Nanti akan ada gambar-gambarnya dan nanti akan dilihat sama-sama bagaimana supaya kita menang. Kita harus hidup di dalam roh. Mari kita tutup ibadah kita dan
kita akan berdoa, juga akan doa berkat buat teman-teman semuanya. Mari kita berdoa. Teman-teman, ada yang terikat, susah banget untuk lepas, ada yang sakit, dan ada yang saat ini sedang sedih banget, luka hatinya bermacam-macam, luka masalah, dan ada yang saat ini enggak terima Yesus secara pribadi karena Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa buka pintu aku akan masuk dan makan bersama-sama dia. Karena itu kalau ada yang Kristen hanya kartu penduduk karena ayahnya Kristen, saat ini silahkan undang Yesus masuk ke hati dan ikut doa Mami saat ini. Tuhan Yesus, masuklah ke hati saya. Tuhan Yesus, ampuni doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyelamatkan saya. Sekarang sampai selama-lamanya surga sudah kumiliki di dalam nama Yesus. Mari yang sakit dan mari yang mau lepas daripada hati yang luka, dan mari yang sakit kita sama-sama berdoa. Pegang sakitnya dan angkat tangan yang mau didoakan untuk lepas dan juga untuk damai yang ada di dalam dirimu. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini semua yang sakit, yang angkat tangan, firman Kau katakan apa yang dilepaskan terlepas, apa yang diikat terlepas, dan now sekarang terjadi di dalam nama Yesus. Gunung itu dikatakan move, maka move. Di dalam nama Yesus, yang sakit saat ini semua sembuh, sakit apapun di dalam nama Yesus. Ibunya yang sakit, bapaknya atau yang dia kasihi, yang dia rindu untuk sembuh penyakitnya saat ini, aku katakan sembuh dalam nama Yesus. Aku lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus dari Allah. Dan saat ini yang luka hatinya, yang sedih hatinya, yang tidak enak dengan kondisi akhir-akhir ini, dirumahkan dan sebagainya, di dalam nama Yesus aku lepaskan jamahan dari Roh Kudus. Aku lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Ada damai turun, shalom turun kepada hati yang paling dalam di dalam nama Yesus. Dan saat ini ada yang terikat dari kegelapan, terikat banyak hal. Teman-teman tahu sendiri, tidak diucapkan supaya indah. Ucapkan, karena ucapan kita berkuasa. Ucapkan apa yang mengikat. Sama-sama kita berdoa. Aku ikat segala ikatan kegelapan, segala ikatan yang membuat aku tidak bebas, yang membuat aku merasa berdosa. Di dalam nama Yesus aku lepaskan dan terlepas, dan aku taruh di tempat Allah, di lautan Allah, di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah ada pada dirimu. Tidak ada lagi ikatan-ikatan, tidak ada lagi luka-luka, karena kutukan dan segala sesuatu yang dari setan sudah dilepaskan dengan darah Yesus. Dan aku punya kuasa, dan aku punya dominan, aku punya memerintah untuk semua yang tidak aku sukai, dan itu terbebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, dua tangan kita, dan kita akan berdoa berkat. Bapa, di dalam nama Yesus, berkat Allah dari surga turun kepada setiap pribadi, dari youth di wilayah-wilayah dan yang ikut ibadah saat ini. Di dalam nama Yesus aku berkati. Di dalam nama Yesus pintu-pintu berkat itu turun kepada mereka. Roh Kudus yang sempurna, yang ajaib, yang tidak terbatas bekerja di dalam kehidupannya. Bapa yang melindungi, yang bertanggung jawab saat ini untuk engkau semuanya. Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menanggung semua hal, kutuk-kutuk, sakit, penyakit, semua hal yang gelap, yang bukan dari Allah, yang dari setan, semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Itu terjadi untuk setiap yang ikut ibadah di kebaktian ini. Aku berkati semua, dan yang percaya katakan amin. Amin guys, puji Tuhan.
Kita akan ketemu dengan ibadah berikutnya minggu depan. Dan damai sejahtera Allah untuk you guys di dalam nama Yesus. Bye. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.